Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma liridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafa'ati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mannu lan mundat-mundat bis sadaqati kalawan oleh sedekah. Ini juga termasuk maksiat hati, termasuk penyakit hati. Mengumumkan kebaikan sedekahnya. Jadi nggak boleh orang menyebut-nyebut sedekahnya, nggak boleh. Misalkan sampean ngasih sedekah kepada fakir miskin, kepada tetangga yang fakir, kepada tetangga yang miskin, terus sampean nyebut-nyebut, kalau si A itu kalau nggak tak kasih sedekah mbek aku gak kate mangan deh, gak kira iso mangan deh, gak boleh ya. Atau sebaliknya, tatkala dia butuh sama temennya atau sama tetangganya itu, dia datang, aku minta bantuan dong, aku tadi saya nggak punya uang. Dia ngomel di dalam hatinya atau ngomong secara lesannya, aku dulu lu bantu awakmu. Wah, nggak boleh. Kok saiki awakmu nggak iso bantu aku? Dulu kan aku sering bantu kamu, kok sekarang aku minta bantuan kok nggak dibantu? Mengungkit-ungkit sedekahnya, mengungkit-ungkit pemberiannya. Atau juga dia bersedekah atau berinfak ke masjid, ke madrasah misalkan. Itu kalau enggak karena aku itu, masjid itu enggak akan jadi. Enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Wa yubtilu thawabaha. Lan batalakan apa manu, mungkin tadi menyebut-nyebut tadi thawabaha ing ganjarane sedekah. Jadi nyebut-nyebut itu akan menghapus
atau membatalkan pahala sodako. Hemat ya. Padahal setiap kebaikan kita itu harus ikhlas. Kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Dan perbuatan sedekah atau perbuatan ma'ruf kita harus ikhlas biar diterima oleh Allah. Pernah ada ceritanya. Ada cerita orang pas di belakangnya masjid. Jadi depan rumahnya itu ada masjid. Masjidnya dibangun mulai dari kecil, mulai dari musola jadi masjid besar. Seterusnya dimintain sumbangan itu para tetangga, khususnya itu dikasih edaran gitu kan, form. Yang belakangnya masjid itu Pak Haji A itu setiap dikasih form nggak pernah ngisi, nggak mau ngisi, dilewatin mawon gitu. Terus sampai berpuluh-puluh tahun, sampai suatu saat pembangunan yang ketiga kali, udah besar terus masih direnov lagi, dibuat besar lagi. Dan yang sebagai petugas ininya, infak sedekahnya, sampai berganti sudah, dari bapaknya ganti anaknya. Sedangkan anaknya ini lulusan universitas. Tapi dia ke kampung-kampung, ke Pak Haji itu kan. Ada yang nyumbang 1 juta, ada yang nyumbang 500.000. Terus itu yang mahasiswa lulusan S1 nyampe ke Pak Haji A ini setelah disodorkan, terus dia bilang tetap dilewatin mawon gimana. Terus mantan mahasiswa ini, karena udah S1 ya, mantan mahasiswa udahnya. Jadi kalau sampai sudah kuliah lulus itu namanya mantan, bukan mahasiswa lagi, mantan, dan menjadi pengangguran kalau nggak kerja. Terus setelah nyampe A itu jawabannya dilewatin mawon mas, duduk itu mahasiswa itu duduk. Pak Haji, saya ini dengar dari ayah saya dan dari tetangga-tetangga lainnya bahwa mulai dari pembangunan pertama, kedua sampai sekarang yang ketiga, jenengan itu belas nggak pernah nyumbang gitu. Nggih mas, ngapunten itu Pak Haji A. Sampai kok nggak tahu malu sampai itu, sampai itu pas lu depannya sampai buat masjidnya loh, sampai itu cuma jarak berapa meter, sampai rumahnya yang terdekat dengan masjid itu sampai kok iso sampai itu nggak iso nyumbang, nggak iso infak sedekah teng masjid. Terus ngomel mahasiswa, terus akhirnya Pak Haji A ini terpancing terus ngomong gini, anak muda, le nunggu sing anteng deh. Kon mulai tadi ngomel alur ngidul ngetan mulon, tak rumah kok nggak enak. Kon tahu nggak? Itu udah penyakitnya ya. Kon tahu nggak? Sing nyumbang pembangunan pertama yang 500 juta itu sopo? Tahu nggak? Ada daftarnya enggak? Ada. Tahu enggak siapa itu? Itu aku Terus pembangunan yang kedua 500 juta lagi itu sopo? Itu aku Gak akan mari ke masjidnya kalau nggak tak sumbang. Nyumbang tekun masyarakat langsung 10.000, 5.000, 1.000, banter-banter 1 juta. Tahu enggak kon? Habis itu. Ganjarannya yang dia ikhlas awalnya karena kena jebakan atau prank dari setan yang dilewatkan kepada manusia, akhirnya gugurlah pahalanya, lenyap pahalanya yang dia simpan berapa ratus juta, 500 juta, bahkan yang ketiga ini 500 juta lagi, 1,5 M
yang seharusnya itu menjadi amal jariah, karena disebut-sebut, diungkit-ungkit, akhirnya hangus. Nggak boleh ya, repot ya kalau nggak dikasih tahu. Nanti ini dianggap nggak nyumbang kan ya. Dikasih tahu menghapus ganjaran. Yang penting hati ya, yang penting hati. Misalkan kita berinfak sedekah, kita ikut diumumkan nggak masalah. Niatkan hatinya untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk berinfak sedekah. Misalkan Pak Haji Saiful, misalkan 5 juta rupiah, biar tetangga yang lain ikut nyumbang. Wal israru lan netepi ala dzambi ing atas itu so. Jadi orang yang selalu pancet, kalau kata bahasa Inggrisnya itu pakbun, pancet pakbun, melakukan dosa. Udah jadi tabiat dosa itu, udah jadi kebiasaan. Gak enak kalau tiap hari nggak melakukan dosa. Contohnya apa? Ngerasani, membicarakan orang lain, apa namanya, menggasip. Enggak boleh. Jadi dosa itu ada tarik menariknya juga dosa. Jadi dosa itu ada gengnya juga, ada kelompoknya yang tarik menarik satu dengan yang lain, seperti magnet ya. Kalau seirama, senada, dia akan tarik menarik. Jadi perkumpulan dosa itu ada. Jadi misalkan A itu punya tabiat misalkan ghibah atau memfitnah, dia akan menarik sejenis orang lain untuk ikut di dalam ashabnya itu, di dalam gengnya itu, di dalam kelompoknya itu. Akhirnya kami sama-sama tukang ghibah, tukang fitnah, sama. Bahaya. Ini adalah penyakit hati, maksiat hati. Wal israru ala dzambi lan netepe ing atas itu so. Maksudnya sudah kebiasaan melakukan dosa tiap hari. Sadari, istighfari, taubati, dan pasrahkan kepada Allah ya, untuk diangkat penyakit hatinya, untuk diangkat maksiat, dosa-dosa hatinya. Maksiat hati itu ciri-cirinya dirinya sendiri. Ini harus digarisbawahi ya. Maksiat hati itu dirinya sendiri, dia tidak tahu, tapi yang tahu adalah orang lain. Itu ciri-ciri dari maksiat hati. Ciri-ciri dari penyakit hati itu dirinya sendiri tidak tahu, yang tahu adalah orang lain, yang merasakan orang lain, dirinya tidak merasa. Wa su'udzanni billah lan oloni penyono ing Allah. Gak boleh kita suudzon kepada Allah, gak boleh. Kok bisa ya Pak, orang A itu, tetangga itu gak rajin ibadahnya, gak rajin zikirnya, gak pernah baca Al-Quran, tapi rezekinya kok deres, kok kaya ya? Gak boleh. Saya yang tiap harinya sholat berjamaah, zikirnya anteng, Qur'annya anteng, kok tetap ya rezekinya? Berarti Allah ini nggak adil ini. Itu nggak boleh. Itu namanya suudzon. Nggak boleh. Kita itu harus husnudzon, harus berprasangka
baik kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun wujudnya, itulah yang terbaik buat kita ya. Wa ibadatillah, dan enggak boleh suudzon kepada hamba-hambanya Allah, enggak boleh. Suudzon kepada orang lain enggak boleh. Datang pagi-pagi, katanya nyili duit. Enggak boleh. Atau katanya lagi duit, punya utang. Enggak boleh. Wa takdzibu bil qadari, dan menelan goroaken bil qadari, kalawan qadar dan qadarnya Allah. Enggak boleh kita mendustakan qada dan qadar. Kalau sampean berusaha semaksimal mungkin, pasti akan sampean dapatkan yang menjadi keinginannya sampean, yang menjadi tujuannya sampean, pasti didapatkan ya. Allah itu gak akan merubah nasib seseorang, kecuali orang itu merubahnya sendiri. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wal farahu bil maksiyati, lan bungah-bungah kalawan ngelakoni maksiat. Wah, ini sablangnya. Bahagia dia tatkala melakukan kemaksiatan, berzina, ngomong ke orang-orang, aku tadi malam berzina, lonte tadi malam, ayu pol, itu enggak boleh. Murah ini, cuma 500.000, enggak boleh ya. Enggak boleh bahagia tentang kemaksiatan, bergembira tentang kemaksiatan. Minhu kang metu saking awak ini. Jadi enggak boleh maksiat yang kita lakukan kita berbahagia melakukan itu. Aku tadi malam ngerampok loh, tak tuge-tuge, ndase yang tangannya tak mutilasi, tak pateni wong. Enggak boleh ya, kemaksiatan. Atau aku kemarin orang itu tak fitnah ambil aku, tak jeblosno ke penjara biar kapok. Itu enggak boleh, itu termasuk maksiat hati, penyakit hati harus kita jauhi ya. Au min ghairihi, atau dari orang lain. Jadi bangga, bahagia, senang tatkala orang lain melakukan kemaksiatan juga enggak boleh. Ada temannya melakukan kemaksiatan, kita nasihati ya. Karena hakikatnya teman yang sejati itu adalah tatkala temannya itu berbuat salah, kita itu harus menasihati. Enggak boleh membiarkan, katanya sahabat sejati ya. Jadi yang dikatakan teman sejati itu man shadaqaka wala man saddaqaka. Jadi yang dikatakan sahabat sejati itu adalah sahabat yang membenarkan tatkala saudaranya melakukan kesalahan, bukan menganggap benar terhadap saudaranya yang melakukan kesalahan. Benar wis, lanjut aja, padahal salah, itu namanya menjerumuskan ya, mendorong saudaranya, sahabatnya ke lembah kehancuran. Enggak boleh ya. Yang dikatakan sahabat sejati itu tatkala saudaranya itu melakukan kesalahan, dia itu menasehati. Tatkala temannya melakukan kesalahan, terus kita jatuh koncoku dewi, kalau aku nanti nasihati aku dimusuhi, bukan sahabat sejati itu. Wal ghadaru, lan nulayani janji. Gak boleh kita ingkar janji. Masipul nanti aku tak ke rumah sampean ya jam 3, sampean ojo nanti. Ternyata setelah ditunggu enggak datang diniatin, Masipul tak prank ya. Ternyata di rumahnya Masipul udah disembelih ayam ya, udah dibuatkan sate kambing, gulai. Ternyata
yang ditunggu-tunggu nggak datang. Dan juga ingkar janji itu juga termasuk ciri-cirinya orang munafik. Ya. Walau bikafarin, senajan kalawan wong kafir nggak boleh kita ingkar janji, walaupun itu dengan orang kafir. Ingkar janji itu ciri-ciri orang munafik. Oke, hati-hati, nggak boleh kita itu bohong, nggak boleh. Membohongi orang nggak boleh, karena kebiasaan bohong itu akan menyebabkan penyakit hati lainnya. Ya. Berkata bohong, memfitnah juga termasuk wal ghadar, termasuk ingkar janji juga, memfitnah itu. Karena seharusnya yang ia sampaikan kebenaran, dia menyampaikan kebohongan. Gak boleh kita itu berkata bohong atas orang lain, tidak boleh ya. Itu berarti punya penyakit hati. Dan kita yang mendengarkan perkataan bohong itu, membenarkan juga, itu juga tidak boleh. Wal makru lan gawe upaya ini, wal makru ini adalah menipu dirinya sendiri. Hakikatnya orang menipu orang lain itu, dia itu hakikatnya menipu dirinya sendiri. Apapun yang kita lakukan terhadap orang lain, baik itu kebaikan maupun keburukan, itu kembalinya kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya. Wal bu'dus sahabati lan sengit maring para sahabat Kanjeng Nabi, enggak boleh. Benci enggak boleh. Benci kepada siapapun tidak boleh. Lupa aku benci sama orang yang jahat. Boleh benci sama kelakuannya, tapi sama orangnya tidak boleh. Harus orangnya kita doakan, apalagi sesama Islam. Misalkan ada orang sahabat kita, teman kita, perangainya buruk, sering menghibah, memfitnah, hasad, dengki, iri, sombong, takabur, wis ngumpulk jadi satu. Yang kita wajib benci adalah sifatnya, perangainya yang buruk, namun orangnya kita harus tetap doakan. Ya. Itu namanya saudara sesama muslim. Wal ali lan sengit kepada keluarganya Kanjeng Nabi, enggak boleh. Sengit benci sama keluarganya Kanjeng Nabi enggak boleh. Wassolihin lan sengit lan wong kang padha saleh kabeh, enggak boleh. Sengit kepada saudara-saudara yang soleh-solehan, enggak boleh. Makanya tadi ada unsur tarik menariknya tadi itu. Jadi kalau dia sudah sifatnya buruk, kecenderungannya untuk bersahabat dengan yang buruk. Jadi kecenderungannya dia itu suka ghibah, fitnah, nanti kecenderungannya sahabat-sahabatnya, konco-koncone, gengnya itu pasti yang suka ghibah dan fitnah. Tarik menarik. Kalau dia sudah buruk, punya penyakit hati, punya maksiat hati, enggan untuk bersahabat sama orang yang soleh. Gak mau, gak sesama, gak sejenis, gak sesifat, gak mau. Bahkan lebih cenderung bersahabat dengan orang-orang yang kafir, ya. Na'udzubillah. Yang soleh dibenci, yang ahli maksiat dan orang kafir disayangi. Kebaliknya. Kita itu bersaudara, ya. Sesama Islam, sesama mukmin itu bersaudara.
wal buhlu bima aujaballahu, lan medit kelawan barang kang majibaken sapa Allah. Gak boleh kita itu medit, tahu medit? Pelit dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Siapa? Apa itu? Adalah zakat, zakat mal, zakat fitrah. Itu wajib dikeluarkan ya. Tidak boleh medit. Biasanya kalau medit saudaranya wasuku wal hirsu. Tomak dan rakus ini saudara seperguruan ini, saudara kandung ini. Kalau orang itu sudah bakhil, udah kikir, medit, cerit, pasti dia itu rakus, tomak dan rakus terhadap dunia. Udah punyanya, udah emoh untuk dikeluarkan. Bahaya ya kalau medit. Walaupun itu orang kaya, kalau medit hakikatnya orang kaya itu miskin. Allah itu maha rahman rahim. Allah itu al-ghani, al-mughni. Allah itu maha kaya dan mengkayakan. Apa yang dilakukan Allah? Selalu memberi. Ar-Rahman Ar-Rahim, semua diberi. Yang mukmin, yang muslim, yang kafir terus diberi. Allah itu maha kaya, gak butuh. Allah itu terus memberi dia. Mau beribadah, mau berkhianat, mau durhaka, tetap diberi oleh Allah. Rezeki tetap diberi. Kita sebagai makhluknya, hambanya, kita butuh Allah. Kita miskin hakikatnya di depan Allah, di hadapan Allah kita ini miskin, fakir kita ya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah. Kita lemah di hadapan Allah. Wal istihanat, lan ngino-ngino, lan menghina, bima azzamallahu ta'ala, kalawan barang kang wis ngaku-ngaken sapa Allah. Menghina-hina terhadap apa yang diagungkan oleh Allah. Apa contohnya? Sholat dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah menghina apa yang dimuliakan oleh Allah, wa tasghiru lima azzamallah, lan ngina-ngina maring barang kang ngaku-ngaken sapa Allah. Habis menghina, habis itu nyepelekan. Buat apa sih sholat? Sholat gak akan membuat kita kaya kok. Buat apa sih sholat? Besok kan masih ada lagi. Gak sholat zuhur kan? Besok kan masih ada. Tenang aja gitu. Min to'atin, bayani to'at seperti to'at. Ya sholat itu, menyepelekan sholat itu nggak boleh. Kok ai atau besok kan masih ada. Mas nggak sholat asar, besok kan masih ada. Menyepelekan, menghina dan menyepelekan itu termasuk maksiat hati, penyakit hati. Harus kita sadari dan harus kita istighfari, minta ampun kepada Allah. Au maksiatin, lan menyepelekan maksiat. Titik air kok. Aku tadi cuma berzina 1 kali kok. Biasanya berapa kali? 5 kali tuh. Gak boleh menyepelekan maksiat ya. Maksiat apapun gak boleh. Loh, kamu tadi kok memfitnah orang? Itu titik itu. Biasanya aku wakil sih tak fitnah biar kapok. Gak boleh ya. Au Qur'anin, dan menyepelekan Al-Qur'an. Apa sih Al-Qur'an itu? Cerita tok itu, dongeng tok itu. Quran itu nggak wajib dibaca, nggak wajib dimuliakan. Al-Quran itu nggak boleh. Au ilmin, dan menyepelekan ilmu. Ilmu itu kalau kita mau berbuat apapun, beribadah seperti apapun, kalau kita nggak punya ilmunya, nggak akan bisa.
Iman sekalipun kalau kita nggak punya ilmunya tentang keimanan, salah nanti imannya ya. Bisa nyasar nanti imannya itu. Au jannatin au narin, menyepelekan surga dan atau neraka. Apa surga itu? Itu cuma aja itu. Dongeng tok surga itu. Ya surga yang sesungguhnya di dunia ini sudah, besok nggak ada surga. Neraka wis, apalagi neraka. Nah, itu wis bermaksiat di atas dunia ini. Neraka kok, nggak ono neraka. Menyepelekan, menghina-hina, menyepelekan, nggak akan neraka itu ngobong awakku ini wis dimaksum. Nggak boleh. Berarti orang itu punya penyakit hati. Nggak boleh ya. Satu tadi kita itu menyebut-nyebut tentang sodako, nggak boleh. Terus kita itu tetap wal pancet wal pakun dalam hal kemaksiatan, nggak boleh. Suudzon kepada Allah, kepada hambanya Allah, nggak boleh. Mendustakan qada dan qadarnya Allah, nggak boleh. Berbahagia dengan kemaksiatan yang ia lakukan maupun yang dilakukan orang lain, nggak boleh. Hati-hati, tandanya itu penyakit hati. Terus ingkar janji, nggak boleh. Walaupun dengan orang kafir. Menipu nggak boleh. Hati-hati, kenali itu adalah maksiat hati, penyakit hati. Benci nggak boleh. Kalau sudah benci, ini sahabat-sahabatnya iri, dengki, dendam, hasud, akhirnya ghibah, fitnah, itu nggak boleh. Pernah Rasulullah itu bersumpah 3 kali, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Kaget para sahabat itu. Ada apa ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Kok jenengan sampai 3 kali bersumpah wallahu la yu'min? Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang berbuat demikian ya Rasulullah? Wa madzaka ya Rasulullah, katanya sahabat. Wa madzaka ya Rasulullah, siapa yang berbuat demikian ya? Siapa itu ya Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah, al-jar, tetangga. Kenapa dengan tetangga ya Rasulullah? Jaru la ya'manu jaruhu biwa'iqahu, tetangga yang tidak aman dari tetangganya atas kejahatannya. Nggak boleh. Tetangga tidak merasa aman atas perbuatan, atas kejahatan tetangga lainnya, itu nggak boleh. Jadi membuat tetangganya tidak aman itu nggak boleh. Membuat prank, iseng supaya tetangganya itu merasa tidak aman, tidak nyaman, itu nggak boleh. Apapun itu, Rasulullah telah bersumpah la yu'min, wallahu la yu'min, sampai tiga kali. Berarti menandakan bahwa iman seseorang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan itu tidak sempurna imannya atau masih lemah imannya. Caranya supaya bisa kuat imannya, bisa meningkat keimanannya, harus mengaji, ngaji. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.